Baik, Anda masih menyaksikan Tadabbur Al-Quran melalui TVmu. Dan sahabat TVmu, dimanapun saat ini Anda berada, kita akan lanjutkan kembali dialog tentang bagaimana kita berupaya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di awal Ustadz Fahmi Salim sudah menyampaikan kepada kita surah Al-Hajj ya Ustadz ya? Surat Al-Hajj ayat ke-40, dan kemudian kita akan mendapatkan jawabannya dari ayat ke-41 ya Ustadz ya? Bagi ciri-ciri atau siapa orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustadz. Baik. Jadi ciri-ciri ya orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala ini disebutkan di dalam ayat berikutnya 41. Alladzina immakkannahum fil ard. Adalah orang-orang yang apabila kami kokohkan kedudukannya di muka bumi ini, mereka melakukan aqamus shalah, mendirikan salat. Wa atau zakah, yang kedua membayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, dan mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Nah, 4 ini sebenarnya menjadi kata kunci. Ya, kunci untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena salat pertama, salat ini adalah merupakan lambang dari kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di situ dia menyampaikan segala menumpahkan segala harapannya, ya, keluh kesahnya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kedekatan, ya, kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentu saja dengan dekatnya kita kepada Allah, ya, itu yang dinamakan istilahnya taqarrub. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan semakin tinggi, semakin besar taqarrub kita kepada Allah, maka semakin besar pula potensi Allah untuk menurunkan atau memberikan pertolongannya kepada kita. Nah, ini namanya sholat ya Ustaz. Ketika kita mengatakan sholat, ternyata begitu kita periksa satu persatu nih gitu ya umat Islam, mana yang rajin melaksanakan sholat, mana yang tepat waktunya dalam melaksanakan sholat, mana yang benar dalam melaksanakan sholatnya, mana yang khusyuk dalam melaksanakan sholat itu. Kalau dinilai itu mengerucut, terus ini juga akan terpilih kan Ustaz ya? Akan terpilih. Siapa nih yang keluar menjadi pemenang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Menurut Ustaz seperti apa? Betul. Ya, ibarat kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita ingin diperhatikan oleh atasan kita, oleh bos kita lah ya. Bos kita, ya. Kalau kita tidak pernah mengetuk, ya, hatinya, tidak pernah mendekat kepada dia, tentu kita tidak akan tahu bagaimana bos kita akan mengetahui kondisi seorang karyawan, ya. Karena tidak ada pernah komunikasi. Nggak ada pendekatan. Tidak ada pendekatan, tidak ada komunikasi yang intens. Ya. Nah, sebab itu antara hamba dengan Allah ini juga perlu adanya komunikasi yang intensif, ya, yaitu melalui salat. Karena di dalam salat inilah kita bisa menghambakan diri kepada Allah dengan khusyuk, dengan khidmat, ya. Dengan penuh ketawaduan, ya. Disitulah tempat kita mencurahkan isi hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada kita curhat yang nggak jelas kepada orang, galau lewat Facebook. Ya, lebih baik kita curhatnya kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan, ya, dengan sabar dan dengan salat. Karena sabar ini akan bisa mengendalikan emosi kita. Ketika mendapatkan musibah, kita mendapatkan sesuatu yang menurut hitungan manusia tidak menguntungkan atau merugikan kita, maka kita kudu bersabar. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bersabar. Ya. As-sabru inda sodmatil ula. Ya. Satu kondisi di mana secara logika kayaknya ini orang nggak selamat gitu kan. Satu kondisi di mana orang ini kayaknya nggak akan terangkat lah derajatnya. Tapi ya nasr minallah ya Ustaz ya. Dengan pertolongan Allah mungkin karena kedekatannya dia kepada Allah, seperti Ustaz tadi bilang, bagaimana kita menjalin kedekatan sama Allah itu seperti apa. Nah, persoalannya kenapa tidak setiap umat Islam, tidak setiap kita ini tahu pentingnya sholat gitu? Ya, banyak
umat ya tidak sedikit yang meremehkan salat ini. Makanya Rasulullah SAW wasiatnya yang paling terakhir ya buat kita umatnya adalah as-shalah. As-shalah, as-shalah. Nabi SAW mengulangi 3 kali sebelum beliau wafat. Agar kita memperhatikan sholat. Wa ma malakat aimanukum, baru budak ya yang dimiliki oleh seseorang harus diperhatikan, jangan ditelantarkan. Nah, jadi pesan sholat ini untuk kita perhatikan dengan baik, jangan ditelantarkan karena sholat ini benteng terakhir kita. Kalau nggak ada sholat ya itu dia dikatakan bukan muslim. Itu bedanya ya, orang yang muslim dengan orang yang kafir. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, tarkus shalah. Yang bedakan kita dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Dan sholat ini adalah simpul dari simpul-simpul Islam yang terakhir akan hilang. Ya, artinya dengan sholat ini itu maka terjagalah ajaran Islam. Ya, ajaran Islam itu kan luas dari yang paling besar sampai yang paling kecil sampai ini. Nah, selama masih ada sholat ditegakkan oleh diri seorang muslim, maka dia tetap masih disebut sebagai muslim gitu. Persoalannya sholat yang bagaimana nih? Persoalan yang bagaimana? Sholat yang bagaimana yang bisa yang bisa mendatangkan pertolongan Allah kan wasta'inu bis-sabri was-shalah itu. Nah, jadi sholat yang khusyuk ya, yang dilakukan dengan ilmu yang benar ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dengan niat yang ikhlas ya, kemudian dia baru bisa merasakan manisnya iman itu melalui ketika melaksanakan ibadah sholat itu. Yang kedua adalah membayar zakat. Zakat ini pilar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang lemah. Nah, disitulah muncul nilai-nilai Islam yang luar biasa, yaitu kepedulian terhadap sesama, ya, menghilangkan disparitas ekonomi, ya, kesenjangan. Karena kesenjangan ekonomi ini kalau tidak diberikan solusi dari Allah berupa zakat, infak, sedekah, dia akan menimbulkan chaos di tengah masyarakat. Seorang akan cemburu, seorang akan dia akan berpikir berbuat jahat ya kepada orang lain, tetangganya yang banyak memiliki harta tapi tidak memiliki kepedulian. Nah, disinilah Islam datang dengan ajaran zakat supaya ada jembatan ya antara si kaya dan si miskin. Ini Ustaz ya. Nah, dari hubungan itu nanti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian akan mendapatkan pertolongan dan diberikan rizki yang lebih oleh Allah. Kenapa? Karena disebabkan ada di situ peran orang-orang yang do'afa, ya, dengan doanya, dengan zakat itu lalu menggulirkan, menggerakkan roda perekonomian, gitu. Dan itu returnnya akan kembali kepada orang yang berzakat, ya, meningkatkan daya beli dan sebagainya. Iya, betul sekali. Dan ingat janji Allah bahwa setiap apa yang kita nafkahkan Allah akan lipat gandakan ya balasannya, Ustaz ya. Baik, ini belum tuntas kita selesaikan tentang siapa-siapa orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu segmen lagi dan tetaplah bersama kami sahabat TVMu dalam Tadabbur Al-Qur'an.